Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ihsan Ramadan, 175 11238, dan rekan saya Ikhlasul Amal, nomor induk mahasiswa 175 11040. Kali ini kami kembali dengan tugas perancangan jalan. Setelah kemarin kita membuat alignment vertikal dan horizontal, kita habis ini nih buat yang namanya catchment area sama koridor. Jadi catchment area assembly maksudnya. Dan assembly, ya. Dan assembly. Catchment area nih gunanya buat nanti kita buat ngedesain ngedesain yang namanya saluran di jalannya itu, drainasenya. Nah, jadi itu drainasenya nanti bisa buat ngalirin air yang ada di jalannya. Nah, caranya tuh cukup simpel aja. Apalagi kita kan pakai Civil 3D ini. Nah, caranya itu yang pertama itu kita ke analyze ya. Ke analyze, kita ke flow path. Kita pilih water drop di sini. Nah, path layer ini gunanya buat kalian buat ngasih tanda aja warnanya, kalian mau dikasih warna apa itu terserah, bisa diklik di titik-titik ini. Nah, warnanya mau dibuat apa? Nah, di sini saya kasih warna biru biar tahu itu keterangan aliran atau air ya. Nah, path object type-nya ini jangan lupa dibuat 3D. Kemudian place marker start, yes. Dah. Nah, di sini tuh kita cukup simple. Kita cuma mengeklik-ngeklik aja. Nah, tandanya berarti aliran airnya itu dari atas sini menuju ke bawah sini. Otomatis di jalan kita itu bakalan terkena aliran airnya. Makanya kita butuh nanti buat drainase pada jalannya. Kalau bisa tuh nanti diklik-kliknya tuh di kelihatan kalau misalnya di sini kan ada garis-garis konturnya. Dikliknya di elevasi tertingginya aja. Iya, biar tahu itu alirannya. Nah, ini alirannya ke sini. Nah, jadi jalannya tuh kita bisa tahu di rancangan jalan kita tuh kena aliran air apa enggak. Nah, kayak gini aja sebenarnya. Kita tahu alirannya kemana. Nah, ini berarti ke sini ke jalan. Dari ujung jalan kita sampai tujuan kita, jalan tujuan kita. Jadi cukup simpel banget ya pakai Civil 3D ini. Jadi kita bisa di sini bisa langsung tahu aliran airnya itu mengalir kemana. Ya. Nah, kita tinggal cukup klik-klik aja kayak gini. Ya. Alirannya ke sana berarti dari kanan ke kiri. Cuma emang di sini sedikit memakan waktu aja. Iya, soalnya emang kayak gini kita harus teliti satu-satu. Maksudnya gimana arah alirannya ini menuju kemana. Nah, ini kan berarti arahnya ke sana kayak gitu. Sampai akhir jalan kita mau dibuat gimana. Nah, ini kan udah nih garis besarnya aja ya di sini kita, karena kalau kita buat sampai akhir itu agak lama, memakan waktu. Makanya dari kami mengasih tahu aja cara kita buat flow path itu gimana atau aliran airnya itu. Nah, ini di sini udah ada aliran-alirannya. Jadi kita bisa tahu apakah alirannya itu kena jalan kita atau tidak. Nah, kalau udah, kita lanjut. Kita buat catchment-nya, catchment areanya, dengan cara kita masuk ke analyze lagi. Analyze, kita catchment, kemudian kita pilih catchment area. Ya,
catchment areanya kita pilih. Nah, di sini kita buat 3 dimensi lagi. Ya. Nah, ini layernya biasa, terserah kalian mau dikasih warna apa. Misal di sini warnanya apa? Ungu, berarti nanti tampilan catchment-nya. Habis itu kita langsung oke aja. Ini kayak di Nah, AutoCAD aja. Istilahnya kayak iya, di luarnya kan putih-putih biar kita nggak bingung, kita bedain aja warnanya. Jadi kita tahu iya. arah aliran airnya. Gunanya catchment ini kita buat menghitung area das kita atau daerah aliran Sungai. apa airnya ya, sungainya itu berapa. Itu luasan itu bakalan kita olah lagi nanti datanya buat masuk ke apa namanya perancangan drainase kita, buat ngehitung drainase kita berapa. Hasil Nah, data kita yang kita klik dapat, aja. hasil data yang kita dapat dari pembuatan catchment ini kita bisa analisis buat nanti perencanaan masalah drainasenya, drainase jalan kitanya ini. Nah, itu langsung kelihatan kan catchment areanya. Nah, ini berarti alirannya. Ya. Kita bisa klik sembarang aja ini. Apabila ada dia akan muncul tersendiri. Nah, dia bakal muncul. Jadi kelihatan dari sini cukup banyak di rancangan jalan kita tuh titik-titik catchment areanya. Jadi sangat perlu dilakukan analisis masalah catchment area ini buat nanti kita mendesain masalah drainasenya. Karena drainase ini sangat penting untuk suatu perancangan jalan. Nah, garis besarnya kayak gini kita buat catchment-nya. Nah, nanti kalian pada saat perhitungan atau perancangan kan ada perhitungan tersendiri buat drainase. Ya. Otomatis kita luasannya tergantung pada itu sisi kanan atau sisi kiri jalan. Otomatis sisi kanan atau sisi kiri jalan kan ada drainasenya masing-masing. Nah, menggunakan luasannya juga itu tergantung dari area yang terkena pada badan jalannya. Misal ini dari 00 sampai 0+325 ya. Berarti ini misal sisi kanan saya atau sisi kiri dari jalan. Nah, nanti luasan buat itu berarti pakai yang catchment yang ada di sini. Kayak gitu. Udah cukup simpel aja kita buat catchment areanya ini buat mengetahui daerah aliran airnya itu di mana-mana aja. Dan bakalan ngolah data ini buat nanti di desain drainasenya. Ya, mungkin cukup untuk pembuatan catchment. Cukup simpel kan caranya, jadi nggak gitu pusing. Nah, kemudian kita lanjut lagi biar satu kesatuan aja. Habis ini kita ngebuat assembly. Ya. Jadi itu tahap selanjutnya untuk perancangan jalan ini. Setelah kita buat catchment area, kita yang buat namanya assembly. Dari assembly ini buatnya juga sebenarnya cukup mudah, cuma memerlukan beberapa data yang kalau kita salah masukin data tuh mungkin nanti nggak bisa keluar gitu gambarnya. Jadi di sini kita akan ngasih tutorial gimana cara buat assembly-nya. Pertama tuh
kita home, terus assembly, pilih assembly, create assembly. Nah, di sini kita namain aja assembly-nya, assembly contoh gitu. Nah, di situ kita pilih yang assembly type-nya yang undivided crowned road. Ya, terus kita pilih yang basic, terus all codes, ya, terus kita oke. Nah, di sini kita letakin di mana letaknya agar kalian lihat. Terserah kalian mau diletakin di mana. Yang penting kalian hafal letaknya di mana karena ini ukurannya cukup kecil. Ya. Nah, setelah kayak gitu tuh muncul gambar yang kayak gini nih. Apa kalian tuh perlu memperhatikan kliknya itu di mana, biar nanti gambar itu emang cukup kecil jadi nggak pusing lagi nyarinya. Nah, setelah ini gampang aja. Terus kita ke tool palette. Tool palette sini ya. Kita pilih yang kita ke lens. Kita pilih yang crown lane. Ya. Nah, di sini itu sebenarnya dari rancangan kita. Misal lebar jalannya kita berapa? Di sini left lane-nya itu, right lane-nya ini panjang jalan kita. Misal rencana kita 7 meter, berarti kanan 3,5, kiri 3,5. Kita bisa ganti 3,5 karena kita itu 3,5 per kanan kirinya jadi 7 meter. Kita ganti. Nah, yang default ini kanan right left juga ini kemiringan jalan kita. Rencana dari kita berapa? Karena dari kita itu 2%, maka kita masih tetap menggunakan 2%. Kemudian yang base itu kemiringan buat trotoar atau ya trotoar kita berapa. Nah, di sini kita pakai 4%. Kemudian ini PEV 1 depth, PEV 2 depth, base depth, sub base. Ini sebenarnya dari rancangan kita. Kita ada perhitungannya sendiri. Per lapis itu kita menggunakan lapisannya itu berapa, tebal per lapisnya berapa. Ya. Itu tuh nanti sesuai rancangan jalan kita. Jadi apa ya? Kalau sebelumnya pernah belajar yang namanya struktur perkerasan jalan. Itu di situ tuh nanti kita ngolah data buat tahu lapisan-lapisannya. Nah, kita masukin aja. Kita masukin angkanya. Ya. Bisa dari perhitungan kita, lapis pertama itu 0,04 atau 40 cm. Ya. Yang kedua itu 0,6. 0,06 ya. 0,06. Yang ketiga Ya. itu 150 meter, 0,150. Nah, yang keempat itu 0,150 juga. Ini sebenarnya terserah kalian, ini dari perhitungan kalian aja ya. Cuma kalau yang kami dapat kita bisa klik di ya, cuma kita dapatnya lapisnya ini.
dari hasil perhitungan ya, dari analisis, kita bisa menentukan seperti ini. Kemudian kita klik di ini sumbunya, sumbu yang tegak lurus. Nah, ini udah jadi. Jadi ini yang biru muda ini lapisan yang pertama tadi, yang agak kuning tua ini lapisan kedua, yang biru tua lapisan ketiga, yang apa namanya keempat ini lapisan keempat, seperti itu. Iya. Nah, tadi kita ada sedikit kesalahan. Pada yang tadi itu kita kan di percakapan sebelumnya itu ada kita membahas badan jalan. Padahal di sini masih lapisan buat jalan. Nah, ada kekeliruan. Kita klik di properties. Nah, seharusnya atas sama bawah sini ini sama. Awalnya kan tadi 4, tapi ini itu sama 22. Habis itu kita oke aja di escape kalau udah benar. Nah, habis itu kita masuk ke solder. Kita klik solder extend all. Nah, di sini itu sebenarnya tergantung dari perancangan kita. Badan jalan kita itu berapa lapis. Misal extend all ini mau lebih banyak lagi, bisa pakai solder multi layer. Nah, kita klik ini. Tadi kan udah extend all. Nah, di sini misal set left karena kita mau sebelah kiri jalannya. Nah, di sini base depth. Ya, base depth ini yang paling bawah. Paling bawah kita temu dari hitungan itu 0,2 meter. Depth-nya ini perbandingan emang segini, depth-nya juga. Nah, ini kemiringannya yang tadi kita ada kesalahan. Dimasukkan di sini yang 4% itu di sini. Nah, solder ini panjangnya, panjang bahu jalan kita berapa? Ya, bahu jalan ya. Ini balik lagi masalah, ini kan namanya perancangan jalan. Tergantung dari kalian mau gimana nanti. Kalau ini rancangan dari hasil kelompok kami. Ini subbase-nya 0,3 itu bawahnya. Nah, kemiringannya juga 4. Terus kita klik di sini. Nah, ini hasilnya. Ya. Di situ kita ganti bahu jalan kita. Nah, kemudian kita buat lagi, tapi ganti yang right karena kita left-nya udah dengan kondisi yang sama. Kita klik lagi di sebelah sini. Nah, udah jadi seperti ini. Kita lanjut ke card ya. Nah, di sini nih kan biasanya jalan, bahu jalan, kemudian kita ada curve ya. Ya. Group ya. Nah, kita klik yang general. Getter general ya. Muncul ini. Nah, di sininya kita kalau mau kiri dulu. Ya. Lebih simpel kiri dulu, nanti terus kanan. Ya, kita bisa klik aja dulu. Klik. Nah, di sini udah ada ya curve-nya. Tapi di sini desainnya tergantung dengan kita lagi. Kita ada acuannya pada Bina Marga. Ya. Misal dengan panjang jalan sekian, terus bahu jalan sekian, itu membutuhkan berapa. Nah, di sini kami edit pakai subbase-nya, kita nggak pakai, kita langsung pakai curve-nya aja. Jadi di sini kita 0, di sini 0 ya. Dimensinya kita bisa dirubah-rubah sendiri aja. Misal bikin tahu yang ini tuh yang bagian mana sih. Nah, kita bisa rubah, ganti dulu. Oh, yang rubah yang bawah sini. Kayak gitu.
di sini kita butuhnya 100 dari perhitungan kita. Ganti aja sini 100. Sedikit nge-lag, sorry ini. Nah, di sininya ganti aja 100 mili. Nah, sininya 460. Ini ada juga ya aturannya buat nentuin ini panjangnya berapa. Balik lagi tadi masalah desain masing kelompok, desain kalian gitu loh. Kalian mau berapa, tapi balik lagi juga desain semua ini atas ada peraturan-peraturannya. Jadi nggak seenak-enaknya juga. Ada standar-standar yang harus dipenuhin dalam merancang suatu jalan. Nah, di sini kita sesuai sama peraturannya. Peraturan yang ada di Bina Marga. Kita sesuaiin. Kita kontrol lagi. Ini 1000, ini yang daerah 100. Nanti bisa kalian klik-klik aja ganti-ganti dulu. Misal biar mengetahui sebelah sini itu yang diganti yang mana, yang ini yang mana, kayak gitu ya. Nah, yang ini 210. Kemudian yang bawah 180. Yang ke bawah itu 350. Nah, ini curve kita itu seperti ini. Ya. Nah, satu lagi, ini kan sebelah kiri, kita buat sebelah kanan. Dengan cara kita ganti. Nah, kita ke curve lagi. Tadi kan udah yang kiri ya. Kita yang kanan lanjut, sama prinsipnya sama kayak tadi, kita ke solder, ke curve urban. Nah, kadang kalau nggak mau ini ya udah muncul di sini. Kita klik di sini karena kita butuhnya sebelah kanan, maka kita pakai yang kanan. Nah, berubahnya yang di sini ntar aja nggak apa-apa, klik aja dulu. Nah, kita escape, kita klik, nah muncul ini. Nah, karena kita nggak pakai bawah ini, subbase-nya ini di 0. Dinolin, terus yang atas 100 kayak ini, kayak yang tadi yang di awal. Kayak yang kiri ini 460. 25 benar, di sini 250. 210. 180 dan 350. Nah, di sini udah ada jalan, bau jalan, curve ya. Ini bau jalan curve. Nah, kemudian kita lanjut karena udah ada jalan, bau jalan, curve, kita mau ada trotoar di sini ya. Kita pakai di curve lagi, urban sidewalk. Nah, di sini. Misal kita mau kiri dulu. Nah, sidewalk-nya ini panjangnya berapa? Misal kita buat 1,5 meter. Kemudian kemiringannya 2%. Ketebalannya 0,1, kita tinggal klik aja. Nah, udah ada. Habis itu kita buat yang satunya. Sama juga, tinggal yang tadi right jadi left aja. Ada jalan, bau jalan, curb, terus trotoar. Kita di sini ada mau drainase. Ya, nah drainase sini itu dari perhitungan yang tadi yang di awal kita itu.
dapat catchment area dan lain-lain itu dari sini, dari kemiringan dan lain itu diolah data. Nah, kita pakai drainase yang persegi di sini. Nah, kita masuk ke sini, diklik aja, kita masuk ke pipe sini ya. Kita pilih yang channel. Nah, di sini sebenarnya aturannya, atau propertiesnya. Misal kita mau, nah di sini kita didapatkan itu tingginya 1,4 meter. 4 meter. Lebarnya 1,4 meter juga. Kemudian kelas S treating ini 0,9, ini tuh tinggi jagaannya. Nanti aku jelasin pas ada di gambar. Flashback-nya masih sama. Ininya sama, kemudian rate assisting-nya ini 0,9, ini tinggi jagaannya juga. Nah, coba kita klik dulu. Oh, nah di sini kan masih ini apa namanya, belum persegi ya. Nah, bisa diedit di sininya. Diganti 1. Kita buat persegi dulu. Kita klik. Nah, di sininya nih perbandingannya ini. Ini kita buat 1000/1. 1000/1. Slide slope-nya jangan lupa jadi 0. Ya, di sini ya, slide slope-nya kita 0. Karena kita persegi. Nah, tinggal ntar kita rubah aja di sini. Kita move. Kasih. Ini. Rubah ke sini. Nah, ini tuh yang tadi aku jelasin. Ini tuh tinggi jagaan yang warna hijau ini. Kemudian yang ini itu box drainasenya. Ya. Nah, gitu juga seperti yang sebelah kanan. Itu langkahnya sama seperti tadi. Ke sini. Channel. Oh, ini rubah lagi. 1,4. Slope-nya 0/1. Kita persegi. Ininya udah benar. Ini 0,9. Udah benar ininya. Yang 1000. Udah jadi. Tinggal kita move aja. Udah. Kita buat Tilex band di sini, ibaratnya ada tanah atau tebing di sini biar tahu ini aliran dapat masuk ke drainasi atau gimana. Caranya kita klik di sini, Tilex. Kita klik yang Tilex bands. Kita klik di ujung sini sama ujung sini. Oh, sorry.
left right-nya diganti dulu. Klik tekan di sini. Nah, ini yang di right dulu. Kita klik di sini. Nah, udah jadi kita assembly-nya. Ya. Di sini ada jalan, ada bahu jalan, ada curb, ada trotoar, ada drainase, ada dialect bench. Jadi sekian video kali ini tentang yang kita buat catchment area sama assembly. Sebenarnya caranya tuh cukup simple, cuma emang memerlukan beberapa keahlian, yaitu apa? Kita harus teliti baca datanya. Data yang kita udah desain kita masukin satu-satu sehingga nanti assembly-nya itu bisa sesuai dengan rancangan kita. Nah, mungkin itu aja dari kami. Kalau misalnya banyak kurangnya atau gambarnya nanti patah-patah, kami mohon maaf. Jangan lupa ikutin video kami setelahnya karena akan ada tahap-tahap selanjutnya dalam merancang suatu jalan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.